Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solihin dengan NIM 23101012. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi tentang mata kuliah manajemen strategik sektor publik untuk memenuhi ujian akhir semester genap. Kata strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata strategos yang berarti kepemimpinan militer. Menurut William F. Glueck dan Lawrence R. George tahun 1968, strategi adalah sebuah rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi yang menghubungkan keunggulan perusahaan dengan tantangan lingkungan serta dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Jadi kesimpulannya, strategi adalah suatu pola yang untuk membuat rencana dengan mengamati, memperkirakan keadaan lingkungan eksternal dan internal untuk mencapai suatu tujuan. Sejarah manajemen strategik. Yang pertama adalah anggaran dan kontrol keuangan, yaitu di tahun 1900-an. Yang kedua, perencanaan jangka panjang pasca Perang Dunia Kedua. Yang ketiga, perencanaan strategik perusahaan sekitar tahun 1960-an. Yang keempat, manajemen strategik tahun 1980-an. Manajemen strategik memang merupakan fungsi penting oleh karena gagasan, pemikiran, dan keputusan serta tanggung jawab eksekutif berada di dalamnya. Akan tetapi, itu saja belum menjadikan jaminan adanya mobilisasi seluruh sumber daya dan dana yang ada dalam organisasi. Perlu adanya dukungan fungsi manajemen yang lain, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan, antara lain struktur organisasi, sistem imbalan atau kompensasi, informasi dan komunikasi, motivasi dan iklim kerja, sistem nilai dan budaya organisasi, serta pengendalian dan pengawasan. Menurut William F. Glueck tahun 1998, manajemen strategic management is a stream of decision of an action which leads to development of an effective strategies to help achieve objective. The strategy management process is the way in which strategy determine objective and make strategic decision. Artinya, manajemen strategi adalah suatu arus tindakan dan keputusan yang memimpin ke arah perencanaan dari suatu strategi efektif untuk membantu mencapai sasaran. Hasil proses manajemen strategi adalah cara yang strategis untuk menentukan sasaran hasil dan membuat keputusan strategis. Sedangkan menurut Thomas L. Whelan dan J. David Junger tahun 1983, manajemen strategi adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, termasuk formulasi strategi, implementasi, dan evaluasi. Karakteristik manajemen strategi. Yang pertama, manajemen strategi meningkatkan efektivitas organisasional. Yang kedua, manajemen strategi berorientasi ke arah jangka panjang. Yang ketiga, manajemen strategi berkenaan dengan keputusan manajemen puncak atau manajemen senior. Yang keempat, manajemen strategi terdapat pada setiap level organisasi. Yang kelima, manajemen strategik mensyaratkan pengetahuan yang luas. Manfaat manajemen strategik. Yang pertama, memberi arah pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, mengantisipasi perubahan. Yang ketiga, membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan berbagai pihak. Yang kelima, menghindari tumpang tindih kegiatan. Dan yang keenam, meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Analisis lingkungan internal. Tujuan utama dilakukan analisis lingkungan eksternal adalah untuk mengenal pasti peluang
dan ancaman yang ada di luar organisasi. Hasil daripada analisis ini akan menyumbang informasi yang berkaitan peluang dan ancaman yang diperlukan untuk analisis SWOT. Proses analisis lingkungan eksternal: yang pertama, membentuk suatu komite atau panitia. Yang kedua, menentukan faktor kunci lingkungan eksternal. Yang ketiga, mengambil keputusan dan kesimpulan. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan eksternal makro: yang pertama itu demografi, pemerintah, kebudayaan, teknologi, dan organisasi. Aspek-aspek eksternal dalam analisa eksternal: yang pertama, analisis terhadap teknologi, yaitu meninjau kemajuan dan kepesatan teknologi, mengidentifikasi kemungkinan pemanfaatan teknologi, melihat berbagai peluang yang muncul dengan pemanfaatan teknologi. Yang kedua, analisis politik regulasi. Yang pertama, meninjau karakteristik dan perilaku sistem politik yang berlaku. Yang kedua, meninjau pengaturan institusi politik negara. Yang ketiga, mengkaji pengaruh perkembangan politik global. Yang ketiga, analisis sosial budaya. Yang keempat, analisis ekonomi yang terdiri dari sistem dan struktur ekonomi. Yang kedua, kondisi ekonomi politik makro. Yang ketiga, interaksi. Yang keempat, sistem keuangan. Yang kelima, dimensi regional dan internasional. Yang kelima, analisis pasar. Ancaman pendatang baru. Pendatang baru biasanya membawa dan menambah kapasitas baru, ingin mendapatkan pangsa pasar dan juga sumber daya baru. Berat ringannya ancaman pendatang baru tergantung pada hambatan masuk dan reaksi daripada pesaing yang telah ada, di mana pendatang baru akan memasuki suatu lingkungan tersebut. Sumber-sumber hambatan masuk barriers atau barriers to entry. Yang pertama, skala ekonomi. Yang kedua, diferensiasi produk. Yang ketiga, persyaratan modal. Yang keempat, akses ke saluran distribusi. Yang kelima, kebijaksanaan pemerintah. Kekuatan supplier. Posisi tawar supplier akan menjadi kuat jika yang pertama, tidak adanya input substitusi yang tersedia. Yang kedua, organisasi tidak menjadi konsumen yang signifikan bagi pemasok. Yang ketiga, pemasok industri terkonsentrasi. Yang keempat, pemasok input memberikan kontribusi signifikan terhadap fungsi produk industri. Yang kelima, pemasok melakukan strategi integrasi ke depan. Yang keenam, organisasi akan menanggung biaya peralihan yang besar apabila mereka merubah sistem pemasokan tersebut. Kekuatan pelanggan. Pelanggan yang memiliki posisi tawar yang kuat apabila yang pertama, para pelanggan tersebut terkonsentrasi. Yang kedua, pelanggan menjadi pembeli yang signifikan bagi organisasi. Yang ketiga, pelanggan menginformasikan tentang produk atau jasa. Yang keempat, pelanggan organisasi mengancam melakukan integrasi ke industri hulu. Yang kelima, terdapat produk substitusi. Yang keenam, pelanggan merupakan persentase terbesar dari total pembelian. Yang ketujuh, produk atau jasa yang dihasilkan organisasi tidak terdiferensiasi. Analisis pesaing. Analisis pesaing memungkinkan suatu organisasi menilai apakah organisasi tersebut dapat bersaing dengan sukses di dalam suatu pasar yang memberikan peluang-peluang keuntungan. Ancaman produk pengganti dapat memberikan pilihan bagi pembeli yang akan mengurangi keuntungan organisasi. Ancaman akan semakin besar jika biaya peralihan tidak signifikan. Produk pengganti memberikan nilai manfaat dan harga yang sama. Pembeli atau pelanggan telah terbiasa dengan produk pengganti. Faktor-faktor lain di lingkungan organisasi: yang pertama, negara. Yang kedua, masyarakat. Yang ketiga, serikat pekerja. Yang keempat, organisasi perdagangan. Yang kelima, shareholder atau pemegang saham. Yang keenam, kreditur atau yang pemberi hutang. Yang
7. Debitur atau penghibah. Yang keenam, NGO atau partisipasi lembaga swadaya masyarakat sebagai kelompok penekan atau pendorong. Analisis peluang dan ancaman. Ancaman adalah suatu lingkungan yang tidak menguntungkan yang dapat merugikan posisi organisasi, sedangkan peluang adalah suatu kecenderungan lingkungan yang menguntungkan yang dapat meningkatkan kinerja suatu organisasi. Visi dan misi. Visi menggambarkan tujuan atau kondisi di masa depan yang ingin dicapai. Visi memberikan gambaran yang jelas di masa yang mendatang yang bisa dilihat dari customer, stakeholder, dan employee. Pernyataan visi yang bagus tidak hanya menginspirasikan dan menantang, namun juga sangat berarti sehingga setiap pegawai bisa menghubungkan tugas yang dilakukan dengan visi. Pernyataan visi harus mumpung menjadi inspirasi dalam setiap tindakan yang dilakukan setiap pegawai. Yang paling penting, pernyataan visi harus measurable, terukur, sehingga setiap pegawai bisa mengetahui apakah tindakan yang dilakukan dalam rangka mencapai visi organisasi atau tidak. Visi mengacu pada masa depan dengan berbagai komentar implisit atau eksplisit mengenai orang harus bekerja keras untuk menciptakan masa depan seperti yang diinginkan. Maka suatu visi yang baik harus mempunyai 3 tujuan penting. Yang pertama, dengan menjelaskan tujuan yang umum dari perubahan tersebut. Visi dapat menyederhanakan ratusan bahkan ribuan keputusan yang lebih rinci. Yang kedua, visi akan memotivasi banyak orang melakukan tindakan ke arah yang benar sekalipun langkah-langkah awal menyakitkan mereka sendiri. Fungsi penting kedua dari visi adalah untuk mempermudah terwujudnya perubahan yang besar, di mana sebuah visi yang baik mengakui bahwa pengorbanan mereka diperlukan, tetap menjelaskan bahwa pengorbanan itu akan menghasilkan keuntungan-keuntungan tertentu dan kepuasan yang ada selama ini. Yang ketiga, visi akan membantu mengkoordinasi tindakan-tindakan banyak orang yang berbeda, bahkan ribuan orang secara cepat dan efisien. Visi mampu menyatukan para individu dan dengan demikian mengkoordinasi tindakan orang yang dimiliki motivasi secara sangat efisien. Ciri-ciri visi yang baik yaitu ringkas, padat, tepat, menarik, dan tidak melebihi 25 kata. Visi yang baik harus menjawab persoalan apa, untuk siapa, dan bila. Apa dimaksudkan di sini yaitu apa yang ingin dicapai oleh organisasi berkenaan dalam jangka waktu tertentu. Untuk siapa yaitu menentukan siapa yang bakal menerima manfaat daripada visi yang dipilih. Bila menentukan waktu yang sesuai untuk mencapai visi tersebut. Selanjutnya, misi. Misi adalah hal yang berbeda dari visi, walaupun keduanya bekerja secara bersama-sama. Misi itu adalah suatu tujuan yang paling utama dan misi suatu alasan yang utama kenapa organisasi atau perusahaan tersebut didirikan. Misi mendefinisikan nilai-nilai utama dari suatu organisasi dan alasan mengapa nilai-nilai itu ada, dan merupakan suatu dasar untuk menciptakan suatu visi, di mana visi merupakan suatu ambisi masa depan yang dalam cakupan luas, sedangkan misi adalah suatu alasan mengapa organisasi didirikan. Menurut Coulter et al. Tahun 1987, misi adalah pernyataan tentang tujuan organisasi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang dapat ditawarkan, kebutuhan yang dapat ditanggulangi, kelompok masyarakat yang dilayani, nilai-nilai yang dapat diperoleh, serta aspirasi dan cita-cita di masa depan. Karakteristik misi.
Pernyataan misi dapat bervariasi bentuk, panjang, isi, dan spesifikasinya. Pada umumnya terdapat 8 karakteristik penting yang dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam penyusunan misi perusahaan. Karakteristik yang pertama yaitu pelanggan, siapa pelanggan perusahaan tersebut. Yang kedua, produk atau jasa. Produk yaitu produk utama apa yang dijual. Yang ketiga, pasar, yaitu di mana organisasi tersebut bersaing atau menjual produknya. Yang keempat, teknologi, yaitu teknologi dasar apa yang digunakan. Ciri-ciri misi yang baik, ya yang pertama, misi tidak boleh dinyatakan dalam bentuk kalimat yang panjang dalam suatu kalimat saja. Kebiasaan misi yang dinyatakan dalam bentuk point form supaya mudah diingat oleh semua anggota organisasi. Yang kedua, ia merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana untuk mencapai visi. Misi selalunya ditulis dengan ringkas, padat, dan jelas dan tidak melebihi 25 kata. Misi haruslah dibudayakan. Yang kelima, misi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tekanan lingkungan, sumber yang tersedia, informasi internal dan eksternal, dan kesadaran dan konsisten pihak manajemen puncak. Menentukan tujuan dan sasaran objektif. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasi misi. Sasaran atau objektif, yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Kriteria objektif yaitu SMART. Yang pertama itu spesifik, yang kedua terukur, dapat dinilai atau measurable, yang ketiga bisa dicapai atau attainable, yang keempat berorientasi pada hasil atau result oriented, yang kelima dapat dicapai pada kurun waktu tertentu atau timely. Indikator sasaran. Yang pertama, ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Yang kedua, setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya masing-masing. Yang ketiga, sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategik. Strategi yaitu cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan dan program-program. Jenis-jenis strategi. Yang pertama, strategi jaringan. Yang kedua, strategi korporasi. Strategi korporasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, strategi pertumbuhan atau growth. Yang kedua, strategi bertahan atau defensif. Yang ketiga, strategi kestabilitan atau stability. Yang keempat, strategi kombinasi atau combination. Strategi jaringan. Strategi ini merujuk kepada semua bentuk kerjasama yang mampu dilakukan oleh sebuah organisasi dan dengan organisasi lain. Ia merupakan strategi yang berdasarkan kepada konsep win-win solution. Strategi korporat. Yang pertama, strategi pertumbuhan yang terdiri dari strategi pengembangan produk, strategi pengembangan pasar, strategi penembusan pasar, strategi integrasi vertikal, strategi integrasi horizontal, strategi campuran. Strategi bertahan, defensive strategic, yaitu strategi pemulihan, strategi divestment atau pemisahan, strategi pembubaran, strategi bankrupt, strategi tawanan, strategi penuaian. Strategi stabilisasi yaitu strategi kerjasama, strategi kombinasi,
strategi kombinasi aneka produk, strategi kombinasi aneka bisnis. Implementasi strategi terdiri 4. Yang pertama, organisasi atau manajemen. Yang kedua, kepemimpinan atau leadership. Yang ketiga, budaya atau culture. Yang keempat, sistem imbalan atau reward system. Struktur organisasi. Yang pertama, organizational design. Yang kedua, differentiation. Yang ketiga, vertical differentiation. Yang keempat, horizontal differentiation. Yang kelima, integration. Yang keenam, bureaucratic cost. Culture atau budaya. Budaya perusahaan yaitu perangkat atau set yang terdiri dari keyakinan, norma-norma, nilai-nilai, dan kebiasaan yang menjadi dasar kebersamaan dan menjadi dasar cara berinteraksi. Norma-norma yaitu batasan-batasan yang menyatakan suatu perilaku perbuatan itu salah atau benar, biasanya tertulis. Kebiasaan yaitu perilaku-perilaku utama yang perusahaan yang menjadi panutan sebagai berpengaruh kepada kenyamanan apabila dilakukan atau tidak dilakukan. Sistem imbalan yang baik haruslah yang pertama, imbalan harus berkait erat dengan rencana strategik. Yang kedua, menggunakan variabel insentif sebagai bagian penting kompensasi. Yang ketiga, imbalan harus terkait dengan pekerjaan seseorang. Yang keempat, imbalan berdasarkan prestasi dan keberhasilan bukan dari hierarki. Yang kelima, bersikap peka terhadap perbedaan imbalan. Yang keenam, adil, akurat, dan informatif. Yang ketujuh, memberi imbalan secara royal jika berhasil dan minim jika tidak berhasil. Yang kedelapan, jangan meremehkan nilai lingkungan. Yang kesembilan, terbuka untuk mengubah sistem imbalan. Pengendalian dan evaluasi strategik. Definisi pengendalian. Pengendalian merupakan unsur utama dari setiap tugas atau pekerjaan seorang manajer. Pengendalian adalah suatu aktivitas yang membuat suatu agar terjadi sesuai dengan apa yang direncanakan. Tujuan pengendalian. Pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk memonitor serta mengevaluasi kemajuan terhadap usaha-usaha pencapaian sasaran organisasi. Untuk mengarahkan atau memperbaiki proses strategi. Merubah rencana strategi yang lebih tepat agar sesuai dengan situasi lingkungan dan tujuan yang semula. Proses pengendalian terdiri dari 3. Yang pertama, pengukuran kinerja. Yang kedua, membandingkan hasil pengukuran dengan standar kinerja. Yang ketiga, mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin standar kinerja yang direncanakan. Pengukuran kinerja organisasi. Terdapat 2 metode yang secara umum diterima dalam pengukuran kinerja organisasi yang digunakan sebagai dasar pengendalian strategik. Yang pertama, pengukuran kinerja keuangan, artinya laba, margin, penjualan, pangsa pasar, pengembalian investasi, pengembalian modal sendiri, biaya-biaya, rasio utang dengan modal sendiri, pertumbuhan kekayaan, dan lain-lain. Yang kedua, pengukuran kinerja non-keuangan, yaitu produktivitas, kualitas, hubungan personalia, umpan balik dari pelanggan, dan lain-lain. Evaluasi strategik. Menurut Richard Rumelt, dalam mengajukan 4 kriteria yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi strategi yang telah berjalan, yaitu konsistensi, kesesuaian, keunggulan, dan kelayakan. Sebagai tambahan, dalam rangka 7S McKinsey System 7S, menurut McKinsey, sistem struktur, strategi, shared value, style, skill, dan staff. Kesalahan-kesalahan dalam proses manajemen strategi. Kesalahan yang berhubungan dengan penggunaan strategi. Yang pertama, ketidakmampuan berpikir secara strategik.
Yang kedua, ketidaktepatan penggunaan pada tingkatan manajemen. Yang ketiga, terlalu menekankan pada bentuk dan prosedur. Yang keempat, terpisah dari lingkungan. Yang kelima, cukup untuk mencapai waktu jangka pendek. Yang keenam, ketidaktepatan penggunaan perencanaan sumber daya. Ketidakmampuan memprediksi perubahan. Satu, inovasi atau produk atau jasa baru. Yang kedua, perubahan peraturan atau regulasi pemerintah. Yang ketiga, iklim. Yang keempat, kekurangan dan kelangkaan bahan baku. Yang kelima, perubahan preferensi atau selera konsumen. Yang keenam, kehadiran pesaing baru atau perubahan kemampuan bersaing. Baiklah, sekian video rangkuman materi dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.